Jumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini seperti biasa aktivitas saya melakukan pemanenan. Alhamdulillah teman-teman, walaupun komoditas cabai akhir-akhir ini turunnya gratis, modal seorang petani itu merawat tanamnya agar tanaman itu tumbuh subur, kemudian membuahkan buah-buah yang lebat, bebas dari serangan hama, bebas dari jamur. Apalagi tanaman cabai yang kita budidayakan seperti ini sudah suatu kebanggaan tersendiri buat petaninya, termasuk saya pribadi. Kalau saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua agar tanaman cabai berbuah lebat, kemudian tanamannya subur, bebas dari serangan lalat buah dan penyakit antraknosa. Tapi sebelum itu saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kami yang selalu mendoakan kami, mendoakan anak-anak kami. Mudah-mudahan anak-anak kami pada sehat semua. Dan saya pun juga mengucapkan banyak terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dipermudah segala urusannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dalam perawatan tanaman cabai ini sudah sering saya jelaskan apa saja yang saya pergunakan di fase generatif. Yang pertama yaitu MKP, kemudian yang kedua adalah Kalha, yang ketiga asam humat, yang keempat adalah Kalinet. Itu yang saya pergunakan untuk sarana pemupukan tanaman cabai ini, sehingga tanaman cabai ini pun juga masih produktif untuk mengeluarkan bunga dan buahnya walaupun usianya sudah tergolong tua, teman-teman. Kemudian yang kedua, masalah pestisida, saya hanya menggunakan Beyond M, kemudian Binasep warna biru, dan juga Amistar Top, tapi dengan cara saya rolling. Saya tidak pernah mix fungisida dan insektisida. Kemudian insektisidanya saya hanya menggunakan Abaser, intervalnya jika musim penghujan 5 hari sekali, jika tidak ada hujan 10 hari sekali, dengan cara di rolling. Untuk dosis sering ditanyakan oleh sahabat-sahabat tani semua. Setiap produk dosisnya itu sudah dijelaskan di kemasannya, teman-teman. Tergantung teman-teman semua mau menggunakan dosis yang dianjurkan oleh produk tersebut ataupun menggunakan dosis-dosis sendiri, karena setiap penanaman tanaman cabai sudah tentu mempunyai tingkat kesuburan yang berbeda. Jadi dosis bisa ditambah dan juga bisa dikurangi. Begitu juga dengan pestisida, nutrisi, kalium dan kalsiumnya. Jadi tidak bisa disamakan, teman-teman. Yang terpenting untuk mencari langkah-langkah aman yaitu dengan cara mengikuti anjuran yang ada di kemasan produk tersebut, karena anjuran dari perusahaan itu sudah
melalui hasil riset dan uji coba. Makanya usahakan jika mau melakukan penyepraian kemudian pemupukan, ditakar secara pas teman-teman, jangan ditambah-tambah, kemudian juga jangan mempersingkat waktu. Misalnya seperti ini, mau melakukan penyepraian mengobati penyakit ataupun serangan lalat, kemudian tanaman cabai terkena serangan jamur, kemudian digabung menjadi satu dengan menggunakan bahan aktif yang bermacam-macam. Sebenarnya kalau menurut kami itu bukan solusi, tapi malah akan menambah masalah-masalah baru. Oke, mungkin di saat ulatnya itu bisa disembuhkan, jamurnya bisa disembuhkan, biasanya terjadi adalah akan muncul masalah-masalah baru, hama akan resisten, kemudian jamur juga. Usahakan pergunakanlah pestisida itu sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian sebaiknya jangan dilakukan mix ataupun mixing fungisida dengan insektisida, apalagi sampai 4 bahan aktif sekaligus. Itu pun juga menurut kami, ini pengalaman kami, tidak dibenarkan. Maka dari itu perawatan tanaman cabai itu dilakukan dengan cara berkala teman-teman. Yang pertama, sebelum melakukan penyepraian, kontrol dulu tanamannya. Tanaman ini membutuhkan bahan aktif apa, kemudian membutuhkan nutrisi apa, butuh kandungan apa, itu yang harus dilakukan dahulu. Jangan asal melakukan penyepraian, itu pun juga tidak akan tepat sasaran bagi kami, hanya membuang-buang waktu dan membuang-buang tenaga. Misalnya seperti ini, tanaman cabai keriting, otomatis yang diperlukan adalah insektisida, kemudian suplemen tanaman, sel pembenah daun. Kalau untuk sel pembenah daun biasanya saya menggunakan Vitaroid SL, rollingannya adalah Mordenfol. Itu sampai saat ini masih sangat efektif sekali. Kalau virus kuning memang sulit untuk disembuhkan, tapi tanaman cabai yang terkena virus kuning masih produktif ataupun bisa produktif untuk mengeluarkan bunga dan buahnya, dengan satu syarat, yaitu dilakukan perawatan secara khusus. Beda nutrisinya, maksud kami adalah dosisnya teman-teman. Kemudian juga langkah-langkah berikutnya, pembersihan gulma di parit jarak antar bedengan, itu pun juga sangat efektif sekali untuk meminimalisir sarang hama kutu-kutuan, kemudian menjaga kelembapan tanah agar sinar matahari bisa masuk di bawah pohon tanaman cabai tersebut. Lakukan penaburan kapur dolomit, itu pun juga langkah-langkah yang sangat membantu sekali untuk budidaya tanaman cabai di saat cuaca setiap hari diguyur hujan. Kemudian pemberian asam humat Trichoderma hayati, entah itu anfus ataupun asam humat dan juga sikarbon, juga sangat bagus sekali untuk membantu menjaga kelembapan tanah tersebut. Jadi kapur dolomit wajib ditaburkan entah itu 2 minggu sekali ataupun 1 minggu sekali di saat musim penghujan. Minimal 1 minggu, maksimalnya bebas teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Saya masih pemula, saya juga masih banyak belajar dan juga membutuhkan bimbingan dari senior-senior kami, terutama yang ahli di bidang budidaya tanaman cabai. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kami, khususnya para konten kreator yang selalu antusias untuk membagikan sharing pengalamannya kepada adik-adik kita semua, agar mereka semua pun juga ikut terinspirasi mencoba bercocok tanam ataupun berkebun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.